intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sugeng Rahayu. Yang saya hormati Pak Dirut RSUD dari Dinas Perdagangan, para pemirsa, seluruh masyarakat Kabupaten Blora yang saya cintai dan saya banggakan. Kembali pada siang hari ini kita akan menyampaikan tentang perkembangan COVID-19 di Kabupaten Blora. Sebelumnya ini masih dalam suasana Idul Fitri, masih dalam bulan Syawal. Kami menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Untuk selanjutnya kita akan menyampaikan update COVID-19 sampai siang ini 3 Juni 2020 pukul 13.00. OTG 120 orang, ODP 27 orang, PDP 5 orang, reaktif rapid test 107 orang, positif COVID 30, kemarin ada 29, tambah 1 kasus dari Kecamatan Gedung Tuban. Kabar gembiranya ada yang sembuh tambah 2 orang dari Cepu dan Ngawen. Keduanya merupakan pasien klaster Temboro, sehingga jumlah sembuh sudah 5 orang. Jadi dari Perumda, Entong, 3 klaster Temboro yaitu di Jati, Kapuan, dan Ngawen. Nah, ini kita berharap jumlah yang sembuh hasil swab terus kemudian negatif dalam arti sembuh bisa terus bertambah. Ini menambah optimisme kita bahwasanya COVID ini juga bisa sembuh. Sementara yang meninggal 3 orang ini semuanya adalah dengan penyakit turunan atau pengorbit. Sedangkan yang dirawat ini di Bakti Padma ini tadi dari Pak Dirut RSUD menyampaikan sudah berkurang lagi, tinggal 14. Nah, ini semuanya positif COVID. Ya, kita berharap hari ini ada kabar baik, tadi ada jumlahnya menurun sehingga kita berharap akan terus bisa sembuh. Terus kemudian berdasarkan data tersebut maka sebaran kasus positif COVID ini ada di 9 kecamatan. Nah, terus kemudian kabar gembiranya ada 1 kecamatan yang kini sudah tidak zona merah karena pasien positif di wilayah ini sudah sembuh semua, yaitu Kecamatan Cepu. Kita ucapkan selamat untuk Cepu. Meskipun demikian tetap harus waspada karena ini ada pasien baru yang dari Gedung Tuban. Ini sekarang sedang diisolasi di RSUD Cepu. Kalau tidak salah ibu hamil ini kalau tidak salah. Terus kemudian perlu kami sampaikan bahwasanya Pemkab sedang menggodok merancang tentang konsep new normal atau kembali ke normal. Nah, ini sudah dirapatkan kemarin Pak Bupati beserta seluruh jajaran bahwasanya untuk mendukung konsep new normal ini hari Jumat besok ini PNS sudah mulai aktif masuk dan diawali dengan olahraga. Nah, ini seluruh OPD nanti akan melakukan olahraga di masing-masing kantornya, tentunya tetap dengan menerapkan protokol kesehatan biar memberikan semangat bahwa suasananya ini harus kembali ke normal. Kemudian terkait dengan tempat ibadah, ini tentunya baik itu gereja, ini banyak sekali masukan ini dari para romo pendeta yang sudah tidak melaksanakan kebaktian sudah lama, ini sedang kita atur, kita rancang nanti kira-kira modelnya seperti apa. Terus kemudian mungkin dari kelompok Torekoh, kemudian dari masjid dan sebagainya, dan juga mungkin agama lain terkait dengan kegiatan keagamaan ini. Konsep new normal akan kita rumuskan bersama-sama. Kita akan undang MUI, Kemenak, dan juga mungkin dari perwakilan agama. Kira-kira usulannya tentang bidang keagamaan, konsep new normalnya seperti apa. Ketika itu sudah disepakati,
nanti akan kita laksanakan untuk kaitannya dengan new normal di sektor keagamaan. Kemudian Car Free Day, ini banyak yang mengusulkan olahraga di minggu pagi ini, kalau nanti suasana kembali normal ini usulannya seperti apa. Terus kemudian di sektor kesenian, nah ini mungkin masyarakat sudah rindu, yang rindu wayangan dan sebagainya. Ini apakah live streaming nanti konsepnya, mungkin kalau wayangan nanti gimana. Nah ini ada usulan juga biar hiburan di masyarakat tetap jalan. Ini di sektor kesenian ini kira-kira seperti apa. Kemudian di sektor usulan terkait dengan pengaktifan kembali pasar hewan. Ini ada 2 pasar hewan di Blora ini, di Blora sama Pasar Pon dan Pasar Randu. Nah ini sedang kita godok, rumuskan kira-kira nanti kesepakatan antara pedagang dan juga nanti dari pengelola pasar ini. Kalau pasar tradisional sudah kembali dijalankan, tapi tentunya kita pesan tetap menjadi pengingat kita menerapkan protokol kesehatan yang ada. Terus kemudian untuk sektor pendidikan ini kita putuskan tetap belajar di rumah dulu, jadi tidak masuk dalam new normal ini karena banyak masukan, kekhawatiran dari orang tua murid. Mungkin kita akan lihat perkembangannya. Untuk anak-anak didik kita tetap konsepnya belajar di rumah ini. Terus kemudian kita berharap bahwasanya seperti arahan Pak Presiden bahwa kita bisa berdampingan dengan COVID-19 ini, yang membiasakan diri menuju kehidupan normal, tapi tetap protokol kesehatan yang ada itu dijalankan. Jadi kebiasaan kita yang sudah kita laksanakan, memakai masker, cuci tangan dan sebagainya ini tetap harus dipatuhi seluruh masyarakat. Kemudian kami menghimbau ya kepada masyarakat bahwasanya COVID-19 ini tidak merupakan sesuatu yang membuat aib ya. Jadi tolong kalau ada tetangga, masyarakat di sekitarnya, mungkin keluarganya sekarang sedang diisolasi, jangan dijauhi, jangan dikucilkan, karena ini menjadi beban untuk keluarga. Justru harus kita kawani, kita support, kita dukung. Insya Allah dengan dukungan dari seluruh masyarakat, khususnya yang mungkin tetangganya atau di wilayahnya ada yang masuk dalam positif COVID ini, nah ini harus didukung, harus disemangati, karena buktinya bahwasanya yang sembuh ini juga banyak. Nah, nanti kita minta kepada Pak Camat berserta Forkopimcam dari pihak desa memberikan semangat, khususnya yang sudah sembuh harus kembali disemangati, dikunjungi bahwa ini sudah sembuh. Jadi jangan dikucilkan di masyarakat, karena beban yang paling utama atau paling berat dirasakan ini adalah ini tadi, perlakuan terhadap penderita COVID ini. Ini sangat dirasakan oleh pihak keluarga. Jadi kami mohon dari pemerintah menyampaikan bahwa kita harus kompak menghadapi ini semua. Itu saya kira pengantar dari saya. Nanti mungkin dari perdagangan akan menyampaikan di sektor perdagangan, dan juga nanti dari Pak Dirut RSUD akan menyampaikan update perkembangan terbaru. Intinya harus kompak bersama-sama, dan kita sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak stakeholder yang sudah mendukung penanganan COVID yang ada di Blora ini. Para medis tetap semangat ya. Kita sampaikan apresiasi, terima kasih untuk para medis yang dengan semangat bahu-membahu untuk bersama-sama menangani COVID yang ada di Blora ini. Matur suwun, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Masyarakat Blora yang kami hormati, kami akan menyampaikan perkembangan harga kebutuhan pokok di Kabupaten Blora sampai hari ini. Harga kebutuhan pokok relatif stabil dalam minggu ini, bahkan ada penurunan untuk gula pasir itu sebesar 3% menjadi Rp15.000, dan daging ayam kampung turun sebesar 6% menjadi Rp80.000. Kemudian harga komoditas yang masih cukup tinggi adalah bawang merah, karena ini belum musim panen. Kemudian gula itu juga masih cukup tinggi,
Oleh karena itu, mulai Senin besok sampai hari Kamis, kami akan mengadakan operasi pasar di 12 kecamatan. Untuk Senin tanggal 8 Juni tahun 2020, nanti operasi pasar di Kecamatan Todanan, Kunduran, dan Japah. Kemudian hari Selasa tanggal 9 Juni tahun 2020, operasi pasar di Kecamatan Bodorejo, Banjarrejo, dan Tunjungan. Hari Rabu tanggal 10 Juni 2020, operasi pasar di Kecamatan Jepon, Jiken, dan Sambong. Kemudian hari Kamis tanggal 11 Juni 2020, operasi pasar di Kecamatan Kedung Tuban, Jati, dan Keradenan. Untuk operasi pasar tahap kedua ini, kami hanya menjual gula pasir yang kami jual dengan harga Rp10.000 per kilogram. Ada 24 ton persediaan yang kami sebar di 12 kecamatan, sehingga nanti setiap kecamatan ada tersedia 2 ton gula pasir. Kemudian terkait dengan hal tersebut, terutama Bapak Ibu yang pergi ke pasar tradisional terutama, kami mengingatkan agar tetap menjaga protokol kesehatan, terutama memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun sehabis dan sesudah berbelanja. Selanjutnya, pelaku usaha, utamanya untuk manajemen pasar modern, toko modern, PKL, toko dan warung, restoran maupun hotel, kami juga mengingatkan yang pertama agar menyediakan papan informasi terkait usaha tentang protokol kesehatan di tempat usaha tersebut. Yang kedua, mendeteksi suhu tubuh pengunjung, terutama ketika masuk ke tempat usaha tersebut. Mewajibkan karyawan dan pengunjung untuk memakai masker, kemudian melakukan pembersihan dan penyemprotan desinfektan di area tempat usaha tersebut. Selanjutnya, menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan juga melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1 meter. Dengan misalnya memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai atau di meja, juga menata meja kursi yang sudah berjarak sesuai dengan ketentuan. Demikian yang dapat kami sampaikan di siang ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya dan selamat siang. Bapak Ibu Putri yang terhormat dan Bapak Ibu warga masyarakat Blora yang saya hormati, pada kesempatan ini dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Blora menyampaikan kita masih merawat pasien dengan COVID di rumah sakit isolasi. Mudah-mudahan mereka cepat sembuh sehingga kita bisa berpulang ke rumah masing-masing. Dan kami juga merawat di Bakti Hikmatna yang tadi semula ada 19, hari ini kita bisa pulang 5, alhamdulillah. Sehingga kita tinggal 14, semuanya positif, sehingga mudah-mudahan untuk waktu berikutnya negatif sehingga bisa segera pulang ke rumah masing-masing. Terima kami saya mohon pengertiannya kepada masyarakat. Kita sudah sampaikan oleh Bapak Bupati, saya menekankan lagi bahwa mohon mereka-mereka yang sudah dinyatakan sembuh diterima dengan baik, ya, kemudian jangan diasingkan, jangan dianggap aneh dan sebagainya, karena kita dinyatakan sembuh berarti ya memang di dalam tubuhnya sudah tidak mengandung virus yang bisa menularkan. Oleh karena itu makanya masyarakat bisa menerima dengan baik, kemudian jangan diasingkan, ya, karena itu akan menjadi beban psikologis yang luar biasa pada keluarga maupun yang bersangkutan. Berilah kesempatan untuk kita bergaul seperti biasanya, tentunya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan. Ya, jadi saya mohon sekali lagi kepada masyarakat untuk saling mendukung, ya, dan patuhi semua protokol yang ada yang kita sepakati. Mudah-mudahan ini cepat berakhir dan kita bisa kembali normal seperti semula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.